Gimana setelan jas saya? Udah setara dengan Nadiem Makarim belum? Ya, kali ini kita akan bahas kriminal Nadiem Makarim. Kalau bahasa teman saya di Rembang itu maling gitu. Nggak usah pakai korupsi, nggak usah pakai fraud, itu bahasanya maling gitu aja. Enggak ya, belum setara dengan Nadiem Makarim. Ini jas murahan. Oke, kita kasih salam dulu untuk Abah Ulin. Nama akunnya itu Gani Vihafuza. Terima kasih, ini Abah Ulin. Irfan Wahyudi, ini guru matematika. Cocok sekali materinya, ini tentang Pak Guru ini, Mendikbud. Sriyadi HW, ini juga rekan blogger juga ini. Mas Seni U9M, nama akunnya. Andika Setiawan 4193. Taufik Hidayat, ini Taufik Siwol, ini teman setia saya. Solikin Kakin, apa kabar Solikin Kakin 3576. Dewi Kurnia Wati, ini jauh, ini di Kalbar ini rumahnya. Terima kasih Mbak Dewi. Ahmad Syarif Hidayatullah, ini orang Jawa Tengah, ini rumahnya di Gayer, Purwodadi. Mas Rifah 304, thank you Mas Rifah. Tova Agus Mustafa B2H, ini rekan saya di CMB Niaga dulu. Sama Ataya Hadi channel, terima kasih Pak Hadi. Jadi ceritanya itu bulan lalu, Juli 2025, saya duduk di teras. Nah, depan rumah itu Busri, pensiunan puskesmas. Dia menyebut Nadiem Makarim itu korupsi itu Pak. Oh iya Bu, saya menjawab dengan datar-datar aja. Padahal saya sebulan yang lalu sudah mendengar kabar itu. Nah, dalam batin saya itu dari dulu sampai detik ini, bahkan saya tulis dalam komen saya di Facebooknya Renal Kasali, itu saya terima kasih sama Pak Renal Kasali karena Pak Renal memberikan keberanian untuk saya untuk men-share kepada Anda semua tentang kejahatannya Nadiem Makarim ini. Karena awalnya saya itu kan aib orang, jadi kalau saya dengar kejahatan-kejahatan, kelalaian orang, itu saya enggan untuk men-share dengan orang-orang lain. Tapi ketika Pak Renal dengan meyakinkan menyampaikan itu, saya semalam sempat berpikir, iya juga ya, Pak Renal itu kan orang Islam, kenapa menjelek-jelekan sesama itu. Akhirnya saya beranikan diri untuk cerita kepada Anda tentang Nadiem Makarim ini.
orang yang awalnya saya hormati posisinya, kepintarannya, layak juga saya sampaikan kepada Anda semua untuk sharing apa aja kejahatannya. Nadiem Makarim, 4 Juli 1984. Sayangnya ini bulan lahirnya sama dengan saya. Hanya tanggalnya beda. Menteri P&K, Riset dan Teknologi pada eranya Jokowi. Dia diangkat 23 Oktober 2019 hingga 2024. Sebelum jadi menteri, dia adalah pendiri Gojek yang berkembang di Indonesia sampai Singapura, bahkan Vietnam dan Thailand. Tapi ngomong masalah Gojek dulu ya. Ini ternyata Gojek itu tidak menambah UKM baru, tidak menambah peluang market baru, tapi dia hanya mengambil alih Gojek yang konvensional, sehingga transportasi maupun kuliner yang semula bisa berjualan secara manual sekarang diambil alih oleh Gojek. Jadi fungsi daripada Gojek ini itu justru mematikan Gojek yang ada serta penjual-penjual yang awalnya tidak gaplek gitu. Nah, berikutnya 2021 itu Nadiem Makarim itu menjadi Asia Most Influential Indonesia. Jadi mendapat penghargaan. Hebat dia, pinter dia. Dia lulus dari Universitas Brown 2006 dan melanjutkan di Harvard 2011. Orang tuanya Nono Anwar Makarim dan Atika Al-Gadri. Yang dilakukan oleh Nadiem adalah korupsi pengadaan laptop Chromebook 2019-2022. Surat dari Google, karena Chromebook ini kan produknya Google ya, itu diabaikan oleh menteri sebelumnya karena memang ada ketidaksinkronan. Nadiem justru meresponnya dan mendorong untuk menggunakan Chromebook dengan menggunakan SK dan sebagainya ya. Kerugian negara diperkirakan 1,98 triliun. Nah, seperti biasa, perhitungan-perhitungan daripada kerugian negara ini kan adalah kerugian nominal murni aja, belum biaya-biaya operasional yang dibuang oleh Nadiem Makarim. Nah, parahnya Dr. Nono Anwar Makarim SH LLM, ini bapaknya Nadiem, itu orang turunan Arab Minangkabau, adalah anggota Komite Etik Komisi Penanganan dan Pencegahan Korupsi. Sedangkan ibunya
Nadiem Makarim adalah Atika Al-Ghadri, anak dari Ahmad Al-Ghadri, perintis kemerdekaan. Jadi teman-teman, pinter, cerdas, kalau akhlaknya tidak baik, itu kecerdasannya menjadi seperti pisau yang digunakan untuk membunuh orang. Jadi kecerdasan yang tidak disertai dengan akhlak itu seperti pistol yang digunakan untuk merampok. Jadi teman-teman, di sini saya melihat efek dari kejahatannya Nadiem Makarim, efeknya ya, dampaknya itu bisa mencoreng nama orang tua yang merupakan perintis kemerdekaan. Jadi sekolah di luar negeri dengan prestasi yang bagus, mendirikan Gojek yang ternyata Gojek itu menurut saya banyak mudaratnya bagi kaum lemah. Itu patut dipertanyakan karakter dan hatinya. Jadi orang bilang, kenapa dia mau jadi menteri pendidikan? Karena yang ada di matanya adalah peluang, betul. Jadi peluang untuk mendapatkan keuntungan, bukan hasrat hati untuk mensejahterakan guru-guru, mencerdaskan bangsa, tapi semata-mata keuntungan pribadi. Sama seperti pelaku-pelaku kejahatan di bank, di perusahaan adalah merugikan perusahaan atau banknya untuk keuntungan pribadi. Jadi pilih mana? Menjadi orang yang pintar tapi sesat, nggak punya moral, atau menjadi orang yang biasa aja tapi punya moral yang luhur. Jadi saya sharing bahwa mengupas kejelekan Nadiem Makarim ini bukan semata-mata ingin membuka aib orang lain, tapi bahwa kejahatannya itu sudah berimbas ke masyarakat luas. Itu hanya finansial loh, 1,9 T. Dampak moralnya banyak sekali. Dana yang harusnya untuk kebaikan, mental guru yang harus diperbaiki, sistem pendidikan yang harus diperbaiki, itu tidak tersentuh. Jadi otaknya itu hanya otak keuntungan saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.